Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah matematika dasar, ya. Masih terkait dengan topik mekanika gelombang dalam kondisi mikroskopik, ya, untuk melihat bagaimana atom-atom itu bergerak. Ya. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya mencoba membuat visualisasi, ya, dari rumusan fungsi gelombang, ya, baik dalam posisi, ya, untuk kasus satu dimensi dan juga, ya, fungsi gelombang bergantung waktu masih dalam kasus satu dimensi, ya. Jadi kita review kembali, ya, kuliah teori kita sebelumnya, di mana untuk mengamati, ya, mekanika gelombang kuantum, ya, yang mendeskripsikan bahwa materi, ya, seperti halnya atom, contoh dari atom adalah elektron, ya, itu memiliki perilaku seperti gelombang dan juga memiliki perilaku seperti partikel. Oleh karenanya kita harus membuat fungsi gelombang tersebut, ya, menjadi kompleks, ya. Jadi fungsi gelombang kita buat, ya, dalam bentuk kompleks, ya. Artinya fungsi gelombang memiliki bahagian real dan juga bahagian imajiner, ya. Kenapa harus kita ciptakan fungsi gelombang dalam bentuk kompleks, ya? Ini nanti terkait untuk mengamati, ya, di mana posisi dari elektron, ya. Nah, ketika fungsi kompleks ini, ya, fungsi gelombang kompleks ini kita hadirkan, ya, dan kemudian kita kuadrankan dengan fungsi gelombang itu sendiri, ya, jadi konjugasinya, ya. Dengan demikian, ya, kita dapat menggunakan, ya, fungsi gelombang kuadrat tersebut untuk menemukan di mana elektron tersebut berada, ya. Jadi sebelumnya hanya ada fungsi gelombang, ya. Namun fungsi gelombang tersebut kita bentuk dalam fungsi gelombang kompleks, ya, di mana memiliki bahagian real dan juga bahagian imajiner. Kemudian untuk menemukan di mana posisi partikel atau di mana posisi elektron, ya, kita kalikan fungsi gelombang itu sendiri sehingga kita peroleh, ya, besi kuadrat, ya. Dan ini, ya, digunakan untuk menemukan keberadaan dari elektron, ya. Dari fungsi kuadrat ini kita akan memperoleh yang namanya densitas probability, ya. Jadi ingat, ya, kita tidak secara langsung menemukan partikel tersebut berada di sumbu X, ya, namun sifatnya adalah peluang, ya. Ingat kembali, kalau hanya berupa fungsi gelombang, ya, dalam bentuk kompleks, ya, itu tidak memiliki makna fisis, ya. Ketika kita kuadratkan barulah memiliki makna, tapi tetap juga tidak bermakna fisis, ya. Karena kita bermain dengan peluang, ya. Peluang eh, dan peluang itu adalah representasi matematika, ya, yang digambarkan melalui ilmu statistik, ya. Jadi tetap saja tidak memiliki makna fisis, namun memiliki makna kita memiliki peluang untuk menemukan partikel di sumbu X, ya. Jadi ingat, ya, fungsi gelombang tersebut kita buat dalam bentuk kompleks sehingga kita peroleh bagian real dan bagian imajiner. Nah, ketika kita kalikan dengan fungsi gelombang itu sendiri, ya, maka, ya, bahagian imajiner, ya, minus i dikali minus i, ya, itu akan menghasilkan nilai 1 dan kita akan memperoleh
jika fungsi gelombang itu kita kuadratkan, kita akan mendapatkan nilai A kuadrat plus B kuadrat ya, yang digunakan untuk menemukan keberadaan partikel dan sifatnya masih berupa peluang ya. Nah, kemudian kita lihat ya, jika fungsi gelombang tersebut bergantung posisi untuk kasus satu dimensi ya. Nah, ini ada rumusan C sama dengan A eksponensial IKX ya. Jadi ada bahagian real dan juga ada bahagian imajiner ya. Kalau kita ekspansi, maka kita akan memperoleh persamaan berikut ya, A cos KX plus I sin KX ya, di mana K adalah bilangan gelombang ya, 2pi per lambda, dan lambda adalah digunakan untuk menentukan momentum dari partikel, karena jika kita jabarkan ya, lambda memiliki makna konstanta Planck dibagi dengan momentum. Jadi momentum sama dengan lambda dikali konstanta Planck. Jadi lambda panjang gelombang itu menggambarkan momentum dari partikel. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita membuat visualisasi dari rumusan berikut ya. Jadi rumus ini kita coba buat visualisasinya sehingga kita bisa menggambarkan ya, atau membuat ilustrasi ya, menunjukkan bagaimana gelombang mekanika gelombang kuantum ini sendiri gitu ya. Jadi untuk membuat visualisasi kita membutuhkan aplikasi komputer ya. Yang saya gunakan di sini adalah aplikasi atau perangkat lunak MATLAB ya. Jadi MATLAB itu singkatan dari Matrix Laboratory ya, dan ini sangat ampuh sekali, sangat powerful sekali jika kita gunakan untuk komputasi matrix ya. Jadi dalam hal ini fungsi gelombang ya, itu kita coba buat visualisasinya menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, MATLAB itu sudah saya install ya di komputer saya ya. Nah, seperti ini. Bagi Anda yang belum ada ya aplikasi MATLAB, dapat mengunduhnya terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya ingin memastikan apakah rekaman ini masih berjalan. Oke, masih berlangsung ya. Karena saya pernah mengalami hal teknis di mana saya berbicara namun rekamannya tidak lagi berjalan. Oke, lanjut. Ya, sebelumnya jika Anda belum ada ya aplikasi MATLAB di PC Anda, ya, di komputer Anda, laptop Anda, ya, tapi tetap gunakan laptop, jangan gunakan handphone karena MATLAB tidak tersedia untuk handphone ya. Jadi sebelumnya kita download terlebih dahulu aplikasi MATLAB ini ya. Kita googling ya, kita ketik MATLAB ya di mesin pencarian Google ya. Nah, kita menemukan link atau link yang akan mengarahkan kita menuju halaman web MATLAB ya. Jadi untuk MATLAB Anda bisa mendownloadnya melalui halaman web berikut ya. Nah, ini. Jadi untuk aplikasi komputer MATLAB ya, Matrix Laboratory yang sangat powerful sekali untuk komputasi matrix ya. Jadi dalam hal ini kita ingin membuat visualisasi fungsi gelombang ya dengan memanfaatkan aplikasi MATLAB. Jadi cukup download ya. Namun yang Anda peroleh nantinya adalah versi trial ya. Jadi kunjungi halaman berikut ya, halaman web berikut ya, www.mathworks.com ya. Di sana akan disediakan versi trial dari MATLAB ini. Jadi untuk mengunduh versi trial dari MATLAB silahkan kunjungi halaman web mereka. Oke. Nah,
Kembali lagi kita ke halaman web MATLAB ya. Jadi MATLAB ini adalah salah satu produk ya dari MathWorks ya. Namun untuk menggunakan keseluruhan fitur atau menggunakan fitur secara lengkap, kita harus membeli software ini. Nah, itu ya. Kita harus membeli software ini. Namun jika ingin mencoba ya, disediakan versi trial ya. Jadi versi trial itu berada di pojok kanan halaman web mereka ya. Jadi silahkan download versi trialnya terlebih dahulu. Namun jika Anda ingin menggunakan seluruh fitur ya, ingin menggunakan versi lengkap, silakan hubungi pihak fakultas ya. Nanti pihak fakultas akan mencoba membeli lisensi dari aplikasi MATLAB ini ya. Yang kita gunakan adalah versi trial ya, versi trial. Jadi versi trial dapat kita unduh ya, yang berada di pojok kanan halaman web MATLAB. Oke. Kita klik ya. Oke. Nah, sebelum kita unduh, kita harus melengkapi identitas ya. Apakah kita sebagai student, sebagai mahasiswa ya. Kemudian mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap lisensi ya. Namun untuk versi trial cukup kita masukkan informasi di mana kita bernaung, artinya di mana kita sedang berkuliah di Universitas Syah Kuala ya. Jadi ketik saja Syah Kuala University, continue, dan Anda akan mendapatkan versi trial dari aplikasi MATLAB ya. Nah, aplikasi MATLAB ini nanti juga akan digunakan dalam kuliah kita selanjutnya ya, tidak hanya matematika dasar, namun matematika kelautan, hidrodinamika, pemodelan laut itu juga akan menggunakan perangkat lunak atau software dari MATLAB ya. Jadi saya sarankan bagi Anda untuk mengunduh aplikasi MATLAB ini ya. Kalau bisa dapatkan versi lengkap dari aplikasi MATLAB ini ya. Jadi ini ya cukup kita sertakan informasi di mana kita sedang berkuliah ya. Kita akan mendapatkan versi trialnya saja tapi ya. Yang kita inginkan adalah versi lengkap ya. Untuk versi lengkap dapat menghubungi pihak fakultas. Pihak fakultas akan menghubungi pihak universitas untuk membeli lisensi dari MATLAB. Oke? Nah, kembali lagi kita ya. Jadi tujuan kita adalah membuat visualisasi dari fungsi gelombang bergantung posisi ya, di mana ada rumus fungsi gelombang sama dengan A. A adalah amplitudo dikali cos kx plus I sin kx ya. Rumus yang lebih singkat ya, seperti di atas, psi sama dengan amplitudo kali eksponensial I kx. K adalah bilangan gelombang dengan penjabarannya adalah 2pi per lambda, di mana kita bisa mengetahui momentum dari partikel ya. Jadi persamaan ini coba kita buat visualisasinya ya dengan menggunakan MATLAB. Oke. Kembali lagi kita ke MATLAB. Nah, ini saya sudah buka MATLAB ya, di komputer saya sudah terinstall MATLAB ya. MATLAB versi 7 ya. Jadi saya coba masuk ke folder di mana program untuk mekanika gelombang ini berada. Nah, oke, CD matematika, ya, CD kuantum, ya. Jadi ini menggunakan perintah-perintah seperti halnya DOS, ya. This operating system. Ya. Jadi ketika kita ingin mencari di mana letak folder atau direktori kita, ya kita gunakan perintah-perintah seperti halnya perintah di DOS, this operating system, ya. Oke. Nah ini, jadi sebelumnya saya coba running dulu ya. Apakah karena sebelumnya telah saya buat juga ya program komputer untuk memvisualisasikan fungsi gelombang, dan saya ingin mengetahui apakah
fungsi gelombang yang pernah saya buat itu masih berjalan di aplikasi MATLAB, saya running terlebih dahulu. Oke, kita ketik ya, katakanlah kuantum 1. Nah, ini ya, kita mendapatkan visualisasi dari fungsi gelombang ya. Jadi fungsi gelombang itu memiliki dua bagian, ada bagian real dan ada bagian imajiner ya. Kita harus membuatnya dalam bentuk kompleks ya, agar kita dapat mengkuadratkannya nanti ya. Sehingga dengan fungsi gelombang kuadrat kita bisa menemukan peluang untuk mendapatkan partikel. Nah, ini ya, ini peluang menemukan partikel ya. Jadi ketika amplitudonya besar, peluang kita menemukan partikel di sana juga besar dan sifatnya itu terdistribusi dalam bentuk densitas kerapatan ya. Jadi partikel itu tetap berada di sumbu X ya. Nah, densitasnya itu kita gambarkan dalam bentuk kerapatan ya. Dari amplitudo terbesar hingga ke sumbu X ya. Jadi kita gambarkan dia dalam bentuk kerapatan ya, density probability ya. Sementara si partikel elektron katakanlah dia tetap berada di sumbu X ya. Nah, ini fungsi gelombang bahagian real dan ini fungsi gelombang kompleks bahagian imajiner. Dan ketika kita konjugasikan, ketika kita kalikan ya sehingga kita mendapat psi kuadrat, disinilah kita berpeluang untuk menemukan partikel. Namun terlebih dahulu ingat ya, kita buat fungsi gelombangnya dalam bentuk kompleks dan kita kuadratkan. Nah, itu ya. Jadi ini memiliki kode programnya. Jadi MATLAB ini ya bersifat pemrograman, kita harus menyusun dulu kode-kode programmingnya gitu ya. Nah, ini. Nah, ini saya sudah susun, pernah saya susun. Jadi coba saya bagikan ke Anda ya, sehingga Anda memiliki kreativitas ya untuk membuat visualisasi dari fungsi gelombang. Nanti akan ada tugas ya. Anda coba buat visualisasi fungsi gelombang bergantung waktu ya untuk kasus satu dimensi saja dulu. Oke. Jadi ini kode programnya ya seperti ini. Nah ini kode programnya ya. Ini kode programnya ya. Jadi ini pemrograman komputer ya. Yang perlu Anda perhatikan, kita menggunakan rumus fungsi gelombang ya. Rumus fungsi gelombang psi A eksponensial ya IKX yang saya jabarkan dalam bentuk kode program seperti berikut ya. Nah, sederhana sekali, kita hanya ingin menentukan bagaimana ya kita bisa menemukan atau bagaimana peluang kita menemukan ya partikel ya di sebuah posisi dari fungsi gelombang ya. Jadi cukup kita berikan nilai awal untuk X ya. Jadi X itu dari 0 sampai 1 dengan ya rentang 0,5 ya. Sementara amplitudonya itu 25 ya. Dan kita masukkan dia ke dalam rumus fungsi gelombang ya. Kemudian kita plot ya bahagian real ya, bahagian imajiner ya. Kemudian untuk menemukan peluang untuk menemukan partikel ya di sebuah posisi, kita kalikan psi dikalikan dengan psi konjugat sehingga kita peroleh psi kuadrat ya untuk peluang kita menemukan partikel itu berada di sebuah posisi di dalam satu fungsi gelombang. Dalam hal ini bergantung posisi X ya. Oke, jadi ini tidak begitu sulit. Jadi ada rumus fungsi gelombang, kemudian kita berikan nilai awal ya, amplitudo X ya, kemudian kita susun rumusnya ya, kemudian kita inputkan nilai awalnya, kemudian kita plot ya bahagian realnya. Jadi di MATLAB itu sudah disertakan fungsi untuk mengeplot bahagian real, jadi cukup kita panggil saja real psi ya. Kemudian untuk bahagian imajinernya cukup kita panggil image
psi ya, psi kita susun dulu rumusnya ya, kita masukkan nilai awalnya. Kemudian untuk psi kuadrat berarti kita gunakan fungsi konjugat ya, konjugat psi dikali psi ya. Jadi ini adalah peluang kita menemukan partikel itu di sana ya. Nah, jadi ingat kita juga menggunakan rumus di sini dan rumusnya itu kita beri nilai ya. Kemudian kita plot ya, bahagian real, bahagian imajiner ya, kemudian psi kuadratnya. Jadi bagi saya tidak begitu sulit ya. Nanti saya ingin Anda kreatif ya untuk menciptakan kode program bagi fungsi gelombang bergantung waktu ya. Oke, itu tugas berikutnya. Nah, ini kita running ya. Kita running ya, ketik kuantum 1 dan kita peroleh gambar seperti ini ya. Jadi ini bahagian real ya, fungsi gelombang bahagian real, ini fungsi gelombang bahagian kompleks ya. Ini amplitudonya ya, peluang kita menemukan partikel di sana ya, tapi bukan berarti partikel itu mengikuti bentuk gelombang. Partikel itu memiliki perilaku seperti gelombang, tapi dia tidak mengikuti bentuk gelombang. Dia tetap berada di sumbu X ya. Peluang kita menemukan partikel di sebuah posisi di sumbu X itu dilihat dari amplitudo terbesarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi partikel tersebut berada di sumbu X dan peluang menemukan partikel itu dilihat dari amplitudo terbesar. Ya, jadi partikelnya tetap berada di sini ya. Yang bisa kita gambarkan adalah density probability-nya. Jadi ini kita arsir nanti ya. Ya, kita arsir di amplitudo terbesar ya. Nah, ini. Jadi ingat ya, kenapa kita kuadratkan psinya? Kita tidak ingin mendapatkan peluang bernilai negatif karena tidak ada peluang negatif. Coba kita perhatikan di sumbu Y ya, tidak ada nilainya negatif ya. Psi kuadrat itu nilainya adalah positif. Jadi peluang kita menemukan partikel di setiap amplitudo itu kemungkinan ada. Dan besar kemungkinan kalau amplitudonya itu kecil, tidak ada partikel berada di situ. Kan seperti itu. Jadi ingat ya, ketika kita kuadratkan nilai negatif tidak ada. Yang ada adalah nilai positif. Itulah kenapa kita fungsi psi tersebut kita kuadratkan ya. Untuk mendapatkan nilai positif karena peluang tidak ada yang bernilai negatif. Nilainya itu adalah 0 sampai 1 atau 0 sampai 100% dan selalu positif ya. Ingat, psi kuadrat itu nilainya positif. Sementara untuk fungsi gelombang saja ya, fungsi gelombang apakah itu bagian real, apakah bagian imajiner, dia dapat memiliki nilai negatif. Oke? Dapat memiliki nilai negatif. Namun untuk menemukan partikel ya yang sifatnya peluang, kita harus kuadratkan untuk menghilangkan nilai negatif dari fungsi gelombang kompleks. Oke? Nah, ini. Ya. Jadi gambarnya bisa saya print screen ya. Dan lebih jelasnya, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi penjelasannya sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi fungsi gelombang memiliki bahagian real yang diplot, bahagian imajiner yang juga diplot ya, dan nilainya itu bisa positif, bisa negatif fungsi gelombang. Namun untuk fungsi gelombang kuadrat, psi kuadrat, kita tidak akan memiliki nilai negatif ya. Karena apa? Karena kita kuadratkan ya, dan dari situ kita berpeluang untuk menemukan partikel pada amplitudo yang besar. Oke, namun bukan berarti partikelnya berada di puncak gelombang, partikel tetap berada di sumbu X dia. Yang bisa kita buat adalah density probability dari sumbu X menuju ke puncak gelombang ya. Lewat kita arsir gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian ada juga eksperimen yang kedua untuk memvisualisasikan fungsi gelombang ya. Dan ini mudah-mudahan bisa lebih dicerna gitu ya. Jadi kembali lagi kita ke MATLAB, kita
edit ya, kita ketik edit untuk file kedua, kuantum kedua ya. Jadi oke, agar lebih jelas saya bawa ke Microsoft PowerPoint ya. Microsoft PowerPoint. Nah, ini kode program untuk file kedua ya. Dimana tadi ya sama saja kita menggunakan rumus fungsi gelombang ya, bergantung posisi ya. Jadi kita perhatikan di sini ya, psi ya a cos kx ya plus i sin kx ya. Jadi rumusnya itu dalam bentuk kode program kita buat seperti berikut ya. Mudah-mudahan ini terlihat ya. Nah, ini untuk rumus dalam wujud programming ya. Jadi kita buat dia dalam bentuk kode komputer. Ingat, rumusnya itu ekspansi dari A eksponensial IKX. Jadi kita dapatkan A cos KX plus I sin KX ya. Nah, ketika ini kita plot ya, kita akan mendapatkan visualisasi dari fungsi gelombang ya. Kalau ingin melihat keseluruhan kode programnya ya seperti berikut ya. Ya, jadi kita masukkan juga nilai awalnya amplitudo 25, bilangan gelombangnya kita tentukan saja 10 ya. Kemudian ini sedikit pengaturan dari subu X ya. X kita berikan XA minimum minus 5, XA maksimum 5 ya. Kemudian kita coba plot ya. Nah, ini subplot 512 ya. Sementara subplot 511 juga menggunakan rumusan yang singkat dari A cos KX plus I sin KX ya. Jadi untuk plot 511 atau plot baris pertama kita buat ya kode programnya seperti ini, psi A eksponensial IKX seperti halnya di kuliah kita ya. Nah, ini. Jadi ada dua rumus ya. Bagaimana perbedaan antara rumus yang satu dengan rumus kedua ya? Kita coba running programnya. Oke, kuantum 2. Oke. Oh, masih gambar yang tadi. Terjadi problem teknis ya. Jadi harap ditunggu sebentar. Ya. Harusnya gambar yang sebelumnya saya tutup terlebih dahulu, baru kita jalankan file yang kedua ya. Kita jalankan kembali program MATLAB-nya ya. Jadi ini MATLAB R2010 yang merupakan MATLAB versi 7 ya. Namun spesifikasi komputernya juga kita sesuaikan ya, karena untuk menjalankan aplikasi MATLAB ini butuh spesifikasi komputer yang tinggi, yang bagus ya. Nah, kembali kita ke MATLAB ya. Kemudian kita menuju ke folder kita ya. Agak lambat karena spesifikasi komputer yang saya gunakan itu tidak tinggi ya. Quantum 2. Mana gambarnya? Nah, ini ya. Jadi ini
ketika fungsi gelombang A eksponensial IKX kita buat visualisasinya, dia sama seperti ketika kita ekspansi rumus tersebut menjadi A kosinus KX plus I sinus KX ya. Jadi kembali lagi kita ke rumus yang telah dibuat kode programnya. Jadi kita perhatikan di sini ya, rumus A eksponensial IKX itu ketika kita ekspansi ya, yang menjadi tugas Anda A amplitudo kosinus KX plus I sin KX ya. Ketika kita buat visualisasi untuk dua rumus ini terlihat tidak ada perbedaan ya. Nah, ini dia. Gambar yang pertama dengan rumus A eksponensial IKX, yang kedua dengan rumus yang telah mengalami ekspansi ya, kosinus KX plus I sin KX ya. Jadi kita lihat ya, tidak ada perbedaan baik dari amplitudo panjang gelombangnya, demikian juga dengan periode ya. Namun pada saat bergantung waktu periode tidak ada ya. Namun ketika dia ketika bergantung posisi periode tidak ada. Namun ketika dia bergantung waktu periode ada ya. Dan itu menjadi tugas Anda untuk membuat visualisasi fungsi gelombang untuk kasus bergantung waktu ya, dalam satu dimensi saja. Oke. Jadi silakan buat kode programnya ya untuk memvisualisasikan fungsi gelombang yang bergantung waktu untuk kasus satu dimensi ya. Ini bergantung posisi ya. Nah, kita perhatikan di sini ya, dia untuk fungsi gelombang saja, ini bahagian real dan bahagian imajinernya itu saya gabung ya, bahagian real dan bahagian imajinernya saya gabung dan menjadi satu fungsi gelombang. Kita perhatikan ya, amplitudonya bernilai positif dan juga negatif, dan kita melihat ya di awal itu gelombang kosinus terbentuk ya, kemudian diikuti dengan gelombang sinus ya, sesuai dengan rumus ya. Jadi fungsi gelombang itu apa? Kembali lagi ke kuliah kita sebelumnya, fungsi gelombang adalah kombinasi dari sinus dan kosinus ya. Jadi ketika dibuat A eksponensial IKX ya, dan ketika diekspansi mendapatkan kosinus KX plus I sin KX ya. Kita akan mendapatkan visualisasi dari fungsi gelombang sebagaimana yang saya tampilkan sebelumnya ya. Jadi ingat di sini ya, dalam kasus fungsi gelombang kita ya, fungsi gelombang tersebut adalah kombinasi dari sinus dan kosinus ya. Kombinasi dari sinus dan kosinus di sini ya. Itulah mengapa ya, untuk fungsi gelombang bergantung posisi ya, kita melihat penampakan kosinus di awal kemudian diikuti dengan gelombang sinus ya. Nah, ini rumus AE IKX, dan ini ekspansi dari fungsi gelombang AE IKX ya, yang kedua. Ya. Yang berikutnya adalah ya, jika fungsi gelombang tersebut kita kuadratkan dan nilainya tidak lagi bernilai negatif ya. Jadi nilai negatifnya sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah nilai positif. Ini kita kuadratkan ya. Jadi rumus ini ya, fungsi gelombang ini ini kita kuadratkan ya. Dan kita memperoleh visualisasi seperti berikut ya. Jadi tidak ada lagi nilai negatif. Yang kita peroleh adalah amplitudo gelombang ya. Ketika fungsi gelombang amplitudo gelombang ya. Ketika fungsi gelombang tersebut kita kuadratkan ya. Jadi ketika kita kuadratkan, ingat di sini ketika fungsi gelombang kita kuadratkan, yang kita peroleh adalah selain amplitudo juga peluang untuk menemukan partikel di sana. Oh ya, kembali lagi ya. Kalau dia dikuadratkan berarti ada peluang kita untuk menemukan partikel pada amplitudo yang besar, begitu ya.
ingat lagi kembali ke kuliah kita nih, ya, psi kuadrat itu adalah amplitudo peluang, ya, dari fungsi gelombang yang telah dikuadratkan. Jadi ingat ya, fungsi gelombang kita itu kombinasi sinus kosinus karena dia memiliki dua bahagian, ada bahagian real dan ada bahagian imajiner, ya, membentuk fungsi gelombang kompleks. Dan psi kuadrat digunakan untuk melihat peluang, ya, keberadaan partikel pada amplitudo yang besar. Oke, kembali lagi kita ke visualisasi. Jadi ini adalah amplitudo peluang, ya, yang telah diperoleh lewat pengkuadratan, ya, fungsi gelombang, ya. Oke. Jadi jika amplitudonya besar, peluang kita menemukan partikel di sumbu X yang tepat berada, ya, kita tidak bisa mengatakan tepat, ya, yang berada di amplitudo terbesar adalah peluangnya besar. Oke. Nah, demikian seterusnya. Jadi partikel itu tetap saja dia di sumbu X, ya. Namun dia berperilaku seperti gelombang. Ketika amplitudonya besar kemungkinan kita menemukan partikel di sumbu X tersebut, begitu ya. Jadi begitu. Ketika psi kuadrat itu dihasilkan, yang kita peroleh adalah amplitudo peluang, ya. Seperti visualisasi saya sebelumnya. Nah, ini coba saya lihat dulu kode programnya. Jadi ingat, sebelum kita sampai ke rumusan di programming MATLAB, ya, terlebih dahulu kita berikan nilai-nilai. Apakah untuk nilai A, apakah untuk nilai K, dan juga untuk nilai X, ya, begitu. Kemudian nah ini ya, untuk visualisasi baris ketiga, ya, ini merupakan visualisasi baris ketiga. Nah, ini seperti yang saya sebut sebelumnya, bagaimana kita membentuk fungsi gelombang tersebut lewat kombinasi sinus dan kosinus, ya. Jadi kita kalikan saja di MATLAB ini, ya. Di MATLAB, ya, kita buat kode programnya dengan terlebih dahulu memberikan nilai awal, ya. Kemudian kita plot, ya, untuk melihat apakah benar fungsi gelombang itu fungsi dari fungsi gelombang tersebut merupakan kombinasi dari sinus dan kosinus. Nah, dari kode program seperti ini, kemudian kita lihat hasil visualisasinya, ya. Hasil visualisasinya akan membentuk gelombang seperti ini, ya. Jadi benar, ya. Jadi kombinasi dari sinus, ini kan gelombang sinus, dan kosinus, ya, inilah yang membentuk fungsi gelombang, ya. Jadi gambar yang keempat, ya, begitu. Oke. Nah, untuk gambar yang kelima, ya, jadi ingat ya, fungsi gelombang itu seperti kuliah kita sebelumnya, dia adalah kombinasi dari sinus kosinus dan bisa divisualisasikan sehingga kita peroleh gambar yang keempat, ya, yang menunjukkan bahwa fungsi gelombang adalah kombinasi sinus dan kosinus, ya. Oke. Ini ketika fungsi gelombang tersebut kita kuadratkan, dan ini jika fungsi gelombang tersebut memiliki dua bahagian, baik yang real maupun yang imajiner, kemudian kita plot untuk dibuat visualisasinya. Oke, jadi benar ya, fungsi gelombang adalah kombinasi dari sinus kosinus. Oke, kemudian gambar yang terakhir, ya, gambar yang terakhir adalah dari rumusan, masih dari rumusan fungsi gelombang, ya, masih dari rumusan fungsi gelombang juga. Namun saya hanya ingin melihat bahagian realnya saja, begitu ya. Jadi kita plot bahagian realnya saja, ya. Jadi
Seperti ini ya. Saya hanya ingin melihat bahagian realnya saja. Jadi saya plot di sini XA, real dari fungsi gelombang kita ya. Sehingga nah, ketika kita mengeplot atau membuat visualisasi ya, untuk bahagian real dari fungsi gelombang kita ya, kita akan memperoleh gambar yang ke-5 ya, baris yang ke-5. Nah, seperti ini. Jika kita kecilkan, kita akan mendapati bahagian real dari fungsi gelombang kita. Kita juga bisa ya membuat bahagian imajiner. Jadi kalau tadi di plot real, kita gantikan dengan imajiner. Oke, kita coba ya. Nah, oke, kita gantikan ya. Kalau tadi kita memplot bahagian real, ini kita plot bahagian imajiner ya. Bagian imajiner kita plot ya. Nah, wah, kemana dia? Ada perbaikan sedikit nanti. Boleh jadi ada yang kurang ya di kode program sebelumnya ya. Nanti coba saya perbaiki ya. Yang jelas kita dapat juga mengeplot fungsi imajinernya jika kita gunakan saja fungsi imajiner dari MATLAB ya. Untuk mengeplot bahagian imajiner ya, cukup kita panggil fungsi imajiner dari MATLAB ya. Sementara untuk fungsi real ya, itu kita gunakan untuk memvisualisasikan fungsi gelombang bahagian real, kita gunakan fungsi real dari MATLAB. Sementara untuk menampilkan visualisasi bahagian imajiner dari fungsi gelombang, cukup kita gunakan fungsi dari MATLAB ya. Jadi dalam visualisasi sebelumnya ya, kita berhasil membuat visualisasi bahagian real dan bahagian imajiner dari fungsi gelombang. Jadi seperti ini ya. Kemudian ketika fungsi gelombang tersebut kita kuadratkan dan kita berpeluang menemukan partikel di amplitudo yang besar. Oke. Nah, untuk menggambarkan fungsi kuadrat ya, untuk membuat visualisasi dari fungsi kuadrat, kita dapat menggunakan perintah ya yang telah di-coding ya sebagai berikut ya. Coba kita buat. Oke, jadi untuk mengeplot fungsi kuadrat di MATLAB ya, kita gunakan saja fungsi yang telah tersedia yaitu konjugat ya. Jadi fungsi 5 dalam hal ini saya buat banyak fungsi gelombang tadi dari 1 sampai 5 ya. Jadi untuk membedakan antara fungsi gelombang yang satu dengan fungsi gelombang berikutnya, karena kan rumusnya pasti berbeda-beda. Yang pertama tadi saya gunakan AE IKX, kemudian yang kedua saya gunakan A cos KX plus sin IKX ya. Kemudian yang kelima ya, juga ada saya buat ya sin X kali eksponensial X. Ini sedikit trik untuk menampilkan visualisasi dari fungsi gelombang ya. Kemudian jika kita kalikan fungsi gelombang ya, sehingga kita peroleh fungsi gelombang kuadrat ya dengan memanfaatkan fungsi konjugat ya, kita akan memperoleh gambar
Nah, kita akan memperoleh gambar yang seperti ini ya. Masih kurang jelas ya. Coba saya tebalkan line. Nah, ini ya. Jika kita kuadratkan fungsi gelombang ya, maka kita akan memperoleh yang namanya amplitudo peluang sesuai dengan teori dalam kuliah kita ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan mendapatkan jika fungsi gelombang dikuadratkan, kita akan memperoleh yang namanya amplitudo peluang ya. Jadi secara teoretik ya kita gambarkan seperti ini ya dengan peluang ya terhadap posisi ya, px probability ya. Jadi ketika kita kuadratkan yang jelas tidak ada lagi nilai negatif, nilainya adalah positif dan amplitudo besar ya, gelombang dengan amplitudo besar ya, besar kemungkinan kita akan menemukan partikel berada di sumbu X dengan amplitudo yang besar ya. Oke. Jadi ingat sekali lagi kita berbicara terkait peluang ya. Jadi tidak ada yang pasti karena eksperimen juga membuktikan ya mereka mengulang-ulang eksperimen dan tidak menemukan elektron atau partikel itu persis sama seperti eksperimen-eksperimen sebelumnya ya. Oke. Jadi secara teoretik ya amplitudo peluangnya dibuat seperti ini dan ketika fungsi gelombang tersebut kita coba buat visualisasinya dan kita memperoleh gambar yang sama ya dari fungsi gelombang kuadrat. Nah, itu ya. Jadi ingat tadi untuk yang bergantung waktu itu telah saya bergantung posisi telah saya visualisasikan ya dari rumus A E I K X. Nah ini bergantung posisi telah saya visualisasikan baik rumus ini maupun rumus ekspansinya di mana amplitude dikali cos Kx plus I sin Kx ya yang telah saya buat kode program komputernya. Oke. Nah ini ya psi A eksponensial IKX dan psi 2 amplitudo kosinus Kx plus I sin Kx ya. Kemudian gambar yang ketiga adalah kombinasi ya, sinus dan kosinus. Gambar yang keempat adalah bahagian real ya. Bahagian real dari fungsi gelombang ya, bahagian real. Dan gambar yang kelima adalah amplitudo peluang. Artinya nilai fungsi gelombang yang telah dikuadratkan ya, psi kuadrat ya, psi kuadrat. Dan jadi kita peroleh gambar seperti ini ya yang merepresentasikan amplitudo peluang kita untuk menemukan partikel di sebuah posisi di sumbu X. Oke? Nah, jadi ini menarik ya dan tugas Anda adalah ya, ini ada tugas ini. Oke. Tugas Anda tadi saya telah mencoba membuat visualisasi ya fungsi gelombang bergantung posisi. Tugas Anda membuat visualisasi untuk fungsi gelombang bergantung waktu. Nah, ini nih ya. Jadi silahkan ya, ini jadi tugas Anda. Silahkan buat visualisasi menggunakan MATLAB seperti yang telah saya contohkan ya untuk mengilustrasikan ya atau untuk memvisualisasikan fungsi gelombang bergantung waktu dari rumus berikut. Psi sama dengan A adalah amplitudo, E eksponensial, I Kx kurang omega T. Atau bisa juga Psi sama dengan A E ya, minus I omega T kurang Kx. Atau boleh juga menggunakan rumus ekspansi psi sama dengan A cos Kx kurang omega T plus I sin Kx kurang omega T. Silakan saja.
ingin menggunakan rumus yang mana untuk menggambarkan atau untuk memvisualisasikan fungsi gelombang bergantung waktu dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Oke, kalau belum punya aplikasi MATLAB, silahkan download atau silahkan unduh versi trial dari MATLAB tersebut. Oke, ini menjadi tugas Anda ya, untuk membuat visualisasi fungsi gelombang bergantung waktu dari rumusan berikut. Oke, seperti halnya saya buat untuk fungsi gelombang bergantung posisi. Jadi gampang saja. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.